Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam mata kuliah Teknik Proyeksi Bisnis. Ini adalah setelah UTS pertemuan kedua atau pertemuan ke-9 di luar UTS. Pada kali ini, pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai teknik proyeksi bisnis, metode korelasi. Ya, metode korelasi. Ya, metode korelasi. Sebelum kita masuk ke cara menghitung metode korelasi, kita pelajari dulu beberapa hal mengenai perbedaan dan jenis-jenis data kembali untuk mengulas kenapa kita menggunakan metode korelasi. Ya. Di metode ini kita menggunakan analisis korelasi, yaitu untuk mengetahui derajat hubungan linear antara satu variabel dengan variabel lain. Jadi derajat hubungan linear. Suatu variabel dikatakan memiliki hubungan yang dengan yang lain jika perubahan satu variabel diikuti dengan perubahan yang lain. Nah, nilainya berapa lah itu nanti yang akan kita hitung. Jika arah perubahannya searah, maka kedua variabel akan memiliki korelasi yang positif. Begitu juga sebaliknya, ketika perubahannya itu tidak searah, ketika satunya mengecil, satunya membesar, atau satunya ke kiri, satunya ke kanan, itu berarti korelasinya negatif. Jika perubahan variabelnya tidak diikuti oleh perubahan variabel yang lain, berarti tidak ada hubungan atau tidak ada korelasinya atau tidak saling berkorelasi. Nah, nilai korelasi itu dinyatakan dalam suatu indeks yang paling kecil adalah -1, paling besar +1. Nah, namun sebelum ke situ kita lihat dulu perbedaan antara regresi dan korelasi. Kalau analisis korelasi itu digunakan untuk menggambarkan tingkat ketepatan garis regresi atau persamaan regresi dengan nilai real variabel independen, variabel dependennya. Jadi nanti kalau yang korelasi itu sebetulnya antara dependen dan independen sama saja. Nah, jika nilai-nilai yang diperoleh berdasarkan pada persamaan regresi memiliki korelasi yang kuat dengan nilai real variabel dependennya, maka dikatakan bahwa garis regresi atau persamaan regresi tersebut memiliki tingkat ketepatan goodness of fit yang tinggi. Nah, ada beberapa jenis analisis korelasi. Yang pertama adalah namanya person atau product moment. Dan ini digunakan untuk data-data yang skala pengukurannya itu interval dan rasio. Jadi kalau rasio itu sudah bentuk angka-angka yang sudah cenderung mutlak dengan nilai 0 mutlak maupun 0 yang tidak mutlak. Nah, jika data memiliki skala pengukuran ordinal itu menggunakan rank Spearman atau kendal tau. Jadi produk moment itu dengan angka-angka yang sudah ada nilai nolnya mutlak, seperti misalnya contohnya adalah berat gitu ya. Kalau yang tidak mutlak itu adalah misalnya suhu. Nah, kalau yang ordinal, skala ordinal itu memakai rank Spearman atau kendal tau. Nah, kalau datanya data kategori, kita menggunakan analisis chi-square yang kemudian ditransformasikan ke koefisien kontingensi. Nah, sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa besarnya koefisien korelasi itu berkisar -1 sampai dengan 1, atau nilai R-nya itu -1, lebih kecil dari R, lebih kecil dari 1. Nah, nilai koefisien korelasinya bersifat simetris. Nah, jadi
antara dependen dan independennya itu bisa dibolak-balik. Koefisien korelasi hanya menggambarkan keeratan hubungan, tapi tidak menggambarkan kekuatan hubungan, sebab akibat. Jadi tidak menggambarkan kekuatan kausalitas, tidak menggambarkan pengaruh. Koefisien korelasi tidak terpengaruh oleh nilai origin dan nilai skala, jadi tidak terpengaruh oleh interceptnya atau konstantanya. Koefisien korelasi hanya dapat digunakan untuk menggambarkan keeratan hubungan yang bersifat linear dan tidak mampu untuk menggambarkan yang non-linear. Ini adalah contohnya. Yang paling kiri itu berarti tidak memiliki korelasi atau korelasinya itu mendekati arah 0. Jadi sembarang. Nah, yang kanan atas itu korelasinya itu negatif karena ketika Y-nya X-nya membesar, itu Y-nya mengecil. Nah, tadi yang saya bilang di awal, ketika Y-nya membesar, X-nya mengecil. Berbeda dengan korelasi positif. X-nya membesar, Y-nya juga membesar. Nah, dependennya besar, independennya juga membesar. Nah, gitu. Nah, kita bahas satu hal, yaitu yang disebut dengan korelasi product moment atau Pearson. Nah, korelasi product moment ini digunakan untuk mengetahui hubungan antar variabel jika data yang digunakan memiliki skala interval atau rasio. Analisis korelasi ini merupakan jenis analisis korelasi yang paling banyak digunakan. Nah, jenis datanya, kalau kita ingat-ingat sebentar, ada dua kelompok data yang besar, yaitu non-parametrik, terdiri dari skala nominal dan ordinal, karena ada NOIR ya, nominal, ordinal, interval, dan rasio. Nah, kalau yang non-parametrik itu tidak banyak asumsi, lebih mudah. Nah, kekurangannya kesimpulannya lemah karena berdasarkan pernyataan-pernyataan, kuesioner. Sedangkan interval rasio itu kelebihannya kesimpulannya lebih kuat karena banyak, tapi kelemahannya banyak asumsi. Karena data yang dipakai sudah keluar biasanya datanya mungkin sekunder, tapi di situ harus memakai asumsi-asumsi yang lain. Nah, dasar pemikiran dari analisis korelasi adalah perubahan antar variabel. Artinya jika perubahan variabel diikuti dengan perubahan yang lain, maka kedua variabel tersebut akan saling berkorelasi. Nilainya maksimal 1, koefisiennya. Minimal itu -1. Ya. Ini adalah rumus dari R, koefisien korelasi product moment. Itu, nah ini rumusnya tolong diingat-ingat atau dipelajari kalau mau pakai rumus. Tapi nanti sebetulnya banyak cara untuk menghitung koefisien, termasuknya adalah dengan Excel. Nah, nanti kita Excel, kita buktikan, kita lihat lewat simulasi. Ya. Nah, misalnya ini rumusnya adalah R itu sama dengan N atau jumlah pengamatan dikalikan dengan jumlah nilai X kali Y, ya, 2 koefisien, dikurangi jumlah X kali jumlah Y. Nah, bacanya kayak gitu. Kemudian dibagi dengan akar dari jumlah pengamatan dikalikan jumlah X kuadrat, nah, dikurangi dengan jumlah X dikuadratkan. Kemudian dikalikan dengan akar N jumlah Y kuadrat dikurangi dengan jumlah Y dikuadratkan. Nah, seperti itu. Dan nanti biasanya silahkan dibuat tabel masing-masing ini. Dibuat tabel untuk simulasi, Anda harus latihan. Nah, ukuran korelasi ini nanti juga bisa dipakai untuk ketika Anda membuat skripsi, ketika mau mengambil kesimpulan, korelasi Anda itu akan dianggap lemah kalau 0 sampai 0,29, termasuk minusnya loh ya. Korelasinya lemah, sangat lemah. Kemudian kalau 0,3 sampai 0,49 atau 0,5 itu korelasinya lemah. Akan dikatakan cukup kalau 0,5 sampai dengan 0,69
dan dia anggap kuat 0,7 sampai 0,79 dan sangat kuat ketika di atas 80 atau kurang dari 1. Nah, contoh kasus, ini cara menghitung, misalnya ini ya. Master Person ingin mengetahui derajat hubungan atau korelasi antara pendapatan karyawan dengan besarnya tabungan. Jadi ingin melihat besarnya tabungan yang dimiliki dibandingkan dengan pendapatan, hubungannya dengan pendapatan. Untuk keperluan tersebut diambil sampel 12 orang karyawan, N-nya 12. Berdasarkan hasil survei diperoleh data sebagai berikut. Jadi 10, 20, 50, 55 pendapatannya ya. Kalau pendapatannya 10, tabungannya 2. Pendapatannya 20, misalnya 20 juta, tabungannya 4 juta. Pendapatannya 50 juta, tabungannya 50 juta. 5 juta. Tabungannya pendapatan 55 juta, pendapatannya 6 dan seterusnya. Kalau pendapatannya 80 juta itu tabungannya 9. Nah, kemudian dirumuskan masalahnya apakah terdapat korelasi positif antara jumlah pendapatan dengan jumlah tabungan. Yang kedua, tidak terdapat hipotesisnya itu H0-nya itu tidak terdapat. H0 itu tidak terdapat. Sedangkan yang HA-nya itu yang terdapat. Tidak terdapat korelasi positif antara jumlah pendapatan dengan jumlah tabungan. Kemudian alternatifnya atau HA terdapat korelasi positif antara jumlah pendapatan dengan jumlah tabungan. Nah, kriteria pengujiannya H0 diterima jika. Nah, nanti pilih salah satu. Biasanya HA-nya ya yang diterima apabila R hitung lebih besar R tabel. Jadi ketika membandingkan R hitung lebih besar dari R tabel, HA-nya yang diterima. Kalau diterima berarti terdapat perbedaan, terdapat korelasi. Kalau T hitungnya itu juga boleh dipakai T, tabel T. Kalau T hitungnya di atas T tabel, maka HA-nya diterima. Atau terdapat korelasi. Ya, ini contohnya. Ini misalnya ada Suli, ada Priyo, Musleh, Waskito, Ngabdul, Rofik, dan seterusnya. Jika tabungannya 2, maka pendapatannya 10. Seperti itu dan seterusnya. Nah, ini sampel. Ini harus dilihat ininya. Kita menjumlahkan, jadi nanti dari rumus itu dimasukkan, kita menghitung X kuadrat, Y kuadrat, X, Y. Di sini ada jumlahnya atau sigma di sini. Jadi menghitungnya tinggal memasukkan angka-angka ini dan ini nanti gitu ya di rumus. Nah, dengan rumus ini setelah dimasukkan, ini 12 tadi data pengamatannya. Kemudian ini X kali Y, jadi X kali Y di mana? Mungkin seperti ini. Nah, X kali Y mana? Ya, ini X kali Y, tapi jumlahnya ini. X kali Y dimasukkan. Kemudian jumlah dari X, jumlah dari Y juga dimasukkan di rumus itu. Dan X kuadrat juga dimasukkan, hasilnya 0,97. Jadi silahkan latihan sendiri untuk berhitung. Nah, T-nya itu adalah R kali akar N-2. 1 min R kuadrat. Jadi T-nya di atas 1,4 karena nilai keduanya di atas tabel maka diterima. Nah, kemudian bisa diteruskan ke korelasi rank Spearman yang digunakan untuk hubungan variabel jika data yang digunakan sekurang-kurangnya data ordinal. Nah, rank Spearman ini merupakan jenis korelasi yang didasarkan pada ranking yang paling banyak digunakan. Nah, silahkan nanti bisa dimasuk-masukkan angkanya ini dengan contoh seperti ini. Nah, kita mau simulasi dengan Excel. Oke, kita coba dengan Excel. Coba ada enggak ya contohnya. Ini kayaknya modelnya di stop share dulu. Nah, bentar kita cari share screen ulang ya. Kita cari Excel. Nah, kita cari Excelnya.
teknik proyeksi bisnis. Nah, data, penelusuran data korelasi. Nah, data latihan korelasi. Nah, ini tinggal dimasukkan angka ini kan sama tadi ya ini. Tapi ada cara lain ya, cara lain itu tinggal disama dengan korel. Nah, masukkan ini angka ini dimasukkan gini aja. Nah, jadi cari terus tutup enter. Ini nggak mau ya. Bukan gitu. Jadi ini set. Nah, kemudian koma area 2 nih. Nah, ini 0,976 sama aja. Jadi dengan cara seperti itu, saya ulangi bagaimana menghitung secara cepat dengan Excel, yaitu sama dengan, ya, ambil sama dengan, kemudian ketik CORR, ini sudah muncul nih ya, muncul, sama dengan Corel, nah enter aja, silahkan dulu kan nggak mau. Nah, kurung buka, array 1 isikan dengan ini XI ya. Array sampai data ke-12. Kemudian kasih koma ya, kasih koma. Kemudian isikan yang Y, masukkan tarik ya. Kemudian tutup. Nah, maaf, kurung tutup, enter. Nah, muncul 0,975. Artinya terjadi koefisien korelasi pada range Spearman ini adalah produk momen itu 0,97. Artinya di sini ada hubungan yang sangat kuat korelasinya antara pendapatan dan tabungan gitu ya. Oke. Saya kira kuliah. Tadi sudah saya share belum ya? Sudah ya. Ya. Coba tak ulangi. Nah, ini contohnya. Contohnya untuk menghitung korelasi dengan Excel. Kalau tinggal dimasukkan tadi angkanya. Pakai sama dengan, tak ulangi. Ketik Corel. Nah, Corel ini ya. Klik, ambil. Kurung buka ya. Tarik nih. Masukkan XI atau YI sama aja kalau yang korelasi. Kemudian koma, kemudian masukkan YI. YI. Kurung tutup, enter. Nah, ini 0,97. Jadi di sini tinggal inilah hasil dari koefisien korelasi. Nah, karena 0,97 di atas 0,8 berarti sangat kuat. Demikian kuliah hari ini. Untuk yang lainnya silahkan sambil dipelajari dan terus tetap latihan dan tetap semangat karena kita dengan kuliah online ini bagaimanapun dengan segala keterbatasan dan keunggulannya ya harus kita jalani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.